Maka mestinya sikap hati kita, ya, tidak ada satupun negara yang kita relakan untuk dijajah oleh negara manapun. Itu sikap kita. Bahkan kalau ada di satu negara, ya, itu orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Jadi saudara kita itu tidak tersekat-sekat oleh batas-batas wilayah geografis. Masya Allah. Namanya saudara Muslim. Itu kita nggak akan pernah rela. Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Ya, tanyanya Pak Hono ini menggelitik gitu. Apalagi kami yang sekarang menjadi bagian dari pemerintah, yang jadi lebih tahu persis bagaimana pemerintah kita ini belum dikelola dengan baik. Makanya yang kita butuhkan bukan orang yang pinter. Ya pinter iyalah, masa mau dikelola sama orang bodoh gitu. Tapi ada yang lebih dari itu gitu. Kalau orang pinter saja, dia mengandalkan kemampuan diri pribadi, keterampilannya, kecerdasannya, ya. Ya nggak akan mungkin bisa menyelesaikan sekian banyak masalah dengan kemampuan pribadinya, nggak mungkin. Ya, makanya ayatnya itu apa? Barang siapa atau ketika penduduk suatu negeri, ya, itu beriman bertakwa kepada Allah, maka tunggu janji Allah. Syaratnya apa? Beriman bertakwa kepada Allah, tunggu janji Allah. Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Rizki mina Allah. Rizki mina Allah, berkah melimpah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, udah jam 8 lebih. Ibu-ibu dan bapak-bapak, anggota pengajian Al-Muttaqin Catur Panca, yang utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan diberikan sehat dan hadir di Gedung Juang dalam pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti, dan semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, marilah kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan Juz Amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Monggo Ibu dan Bapak sesarengan ngerasakan Juz Amma ayat ingkang kaping 21 nggih. An-Naziat. Surahipun An-Naziat
Halaman Ini sini 87. 87 ingkang abrit. Ingkang ayat selikur Mas. Yang hijau. Nah, Yang mana kita ini? ayat 21. 21. Ini 78. 78. Yang hijau. Ingkang hijau 78. Ayat selikur to nggih? Leres nggih? Ya, yang merah 87. Yang merah 87 ayat 21. Fakadzdzaba wa aso. Ampun pinangge? Mugi-mugi kula semerep. Masya Allah. Sinyal-sinyal sudah berdatangan. Sinyal nopo niku? Sinyal ketuaan. Ampun? Ayat ingkang kaping 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadza leres. Yen miwiti saking ayat tengahan mboten ngagem basmalah pareng. Nen yang kawitan kedah ngagem basmalah. Anika wong penuh pertengahan namung ta'awudz. Fa idza qara'atul Qur'ana fasta'idz billah. Ketika kamu membaca Al-Qur'an, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kok ngaten Qur'anipun nika? Pak Arif sudah sampai. Pak Arif sudah datang. Alhamdulillah. Amun wengi nggih. Pakat dapat monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzdzaba wa 'asa. Summa adbara yas'a. Fahasyara fanada. Faqala anna rabbukumul a'la. Fa'akhad Kulo kalah banter malah niki. Wangsule saking ayat selikur. Ya. Wangsule saking ayat selikur. Monggo fakada ya sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzdzaba wa 'asa. Summa adbara yas'a. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'ahadahullahu nakalal akhirata wal ula. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Wa antum ashaddahu khalqan amis samaa'u banaha. Rafa'a sam'aha fasawwaha. Rajas 29 tigang dosa. Mangga, walau 29. Wa aghtasha nahan akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Nah, sampun dumugi ayat kalih dasa mawon Pak Arif sampun rawuh. 30 Pak. Oh iya 30. Nggih, Pak Arif sampun rawuh. Mekaten kedahipun melu panjenengan mekaten mboten lajeng buanteran kok. Fa iza qara'atul Qur'ana tartilan tartila. Nika dawuhipun Allah, nalika kowe maca Quran wacanan kanthi tartil. Ngoten niku dawuhe mboten balapan dodon yo rampung.
Makaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Sehat, semangat. Nggak boleh lemes, nggak boleh ngelokro, putus asa, nggak boleh. Pokoknya semangat. Jadi orang yang semangat itu tanda-tanda keyakinannya kuat. Ya. Makanya tetap semangat. Tidak boleh ada satupun siapapun ya, peristiwa apapun yang boleh merebut kebahagiaan kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Makanya harus semangat. Apalagi ini mau ulang tahun kemerdekaan yang ke 81. Sudah siap tumpengnya? Oh, belum. Makanya temanya ngaji kita ini kemerdekaan ini. Ya. Temanya ngaji kemerdekaan, tempatnya di Gedung Juang 45. Ya. Nanti kita nyanyi 17 Agustus dulu ya. Ya. Biar semangat. Ya. Nah, itu masih banyak yang rawuh. Yang ibu-ibu masih kebagian nggak itu kursinya belakang itu? Yang saya yang bapak-bapak agak maju saja. Nanti yang belakang, yang ibu-ibu, kalau nggak kursinya yang dipindah, dipakai ibu-ibu yang belakang nggak apa-apa. Oh, masih cukup di belakang. Oke, aman. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdiri. Kita nyanyi 17 Agustus. Iya. Saya biasanya kalau malam tirakatan jatah saya bagian mimpin lagu-lagu nasional. Ya. Masih ingat Bapak Ibu lagunya? Ya, kalau lupa sambil nginget-inget temennya. Ya, ini nggak ada musiknya ini Pak Bri ya. Kalau ada musiknya lebih meriah. Oh. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Gitu kan lagunya? Ya. Masih ada yang mengingat-ingat. Kemudian gembira, kita gembira. Lagunya sorak-sorak bergembira karena kita sudah merdeka. Ya, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua.
Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak kita untuk selama-lamanya. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Oh iya. Ya. Kalau ngajinya ada nyanyinya. Cucu-cucu diajari ya, ibu-ibu ya. Itu lagu-lagu nasionalisme kita. Khawatir nanti hilang lagu-lagu yang insya Allah jauh lebih indah daripada lagu-lagu yang melankolis zaman sekarang. Ini dulu para pencipta lagu itu para pejuang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling indah akhlaknya, paling tinggi budi pekertinya, paling lemah lembut kepada keluarganya, paling santun kepada tetangga sanak saudaranya. Beliaulah sekali lagi suri tauladan kita yang terbaik, ya. Suri tauladan yang akan membawa kita mulia, bahagia, sukses yang sesungguhnya. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Salah satu dari yang dulu disebut Rasulullah ketika Rasulullah hendak wafat. Apa yang disebut-sebut Rasulullah pada saat itu, Bapak Ibu? Ummati, ummati, ummati. Apa artinya? Umatku, umatku, umatku. Itu yang beliau sebut, yang beliau khawatirkan. Kalau tidak masuk surga alias masuk neraka, kalau kemudian mendapatkan azab kubur, bukan mendapatkan nikmat kubur. Itu yang kemudian Rasulullah khawatirkan. Umati, umati, umati. Nah, semoga yang disebut Rasulullah itu adalah kita. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang seminggu ini nggak bolong tahajudnya? 10, 20, 30, 40, 50. Ya, berarti 7 hari. Siapa yang nggak bolong salat duhanya? 30, 60, 100. Ya. Siapa yang nggak bolong istighfar 100 kalinya? Masya Allah. Siapa yang sudah mengawali hari ini dengan istighfar 100 kali? Wah, alhamdulillah banyak. Sholawatnya juga 100 kali? Masya Allah. Siapa yang seminggu ini nengok orang sakit? Masya Allah, ada juga yang nengok orang sakit. Yang takziah,
Ada juga, Masya Allah. Saya baru mau ini. Minggu ini belum dapat takziahan. Ya, itu hakul muslim alal muslim. Ya, jadi kalau besok kita pengen banyak yang doakan ketika ajal, ketika kita nggak ada, satu-satunya keinginan kita waktu itu adalah dimintakan ampunan sama Allah, didoakan saudara-saudara kita. Maka hadiah terbaik kita untuk teman kita, saudara kita, keluarga kita, ya, bukan karangan bunga yang indah, Bapak Ibu. Bukan. Karangan bunga paling berapa hari indahnya? Paling seminggu itu. Hadiah terbaik buat mereka, buat kita kelak ketika tiada adalah salat jenazah, ampunan, doa. Masya Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya kita kalau takziah diusahakan sholat jenazah, diusahakan, ya, bukan sekedar datang, bukan sekedar nyemplungkan di kotak, ya, bukan. Tapi hadiah yang terbaik adalah nyolatkan, Masya Allah. Ya, makanya siap-siap di rumah sebelum berangkat ambil air wudhu. Sampai di sana, nyolatkan. Kalau perlu bawa mukena. Kalau di sana tidak siap mukena. Kalau di sana sudah batal, tinggal wudhu. Ya, nggak usah ke susu. Jadi takziah nggak usah ke susu. Jadi keinginan kita kalau takziah, muga-muga isih kumanan nyolatkan jenazah. Ya, semoga kita salah satu dari 40 orang baik yang kemudian menggugurkan dosa kesalahan teman kita, saudara kita, keluarga kita yang meninggal. Ya. Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Tanggal berapa kita merdeka? Iya, tadi kita nyanyikan bersama. Tanggal 17 bulannya Agustus tahun 1945. Ada yang sudah lahir tahun 45? Belum ada ya yang lahir 45. Ya. Oh, Pak De saya sudah lahir. Tahun pinten Pak De? 43, berarti sudah 2 tahun. Sudah owek. Sudah 2 tahun. Nah, ternyata nikmat kemerdekaan itu yang kemudian mestinya menjadi menghiasi. Jadi bukan hanya mengibarkan bendera merah putih, bukan hanya malam 17-an itu, malam tirakatan, bukan hanya tumpengan. Paginya biasanya lomba balapan karung, makan kerupuk. Itu sudah berapa tahun usia lomba makan kerupuk ya? Masya Allah. Bukan sekedar itu Bapak Ibu, ya, tapi karena kita ngaji, kita jadi tahu ada sesuatu yang mesti kita syukuri bersama tiada henti. Sebetulnya nggak usah nunggu 17-an, tapi momen 17-an itu menjadi momen penguat buat kita. Kalau hari itu tidak ada keringat yang menetes, tidak ada darah yang mengucur, tidak ada jiwa-jiwa yang memiliki nasionalisme, patriotisme, tak kenal lelah, tak kenal nyerah, tak kenal putus asa, tidak takut mati, maka hari ini kita belum merdeka. Kira-kira kalau belum merdeka waktu itu, kemudian saat ini, kira-kira bisa nggak kita ngaji? Tinggal ngajengan nih kok. Onten sing ngasta bedil kinten-kinten. Ya, nggak bisa ngaji
di sembarang tempat kecuali sembunyi-sembunyi. Nggak bisa sholat di masjid, bisa jadi masjid juga nggak terbangun. Sholat Id bisa rame-rame kayak gitu, itu sesuatu yang menakutkan buat mereka. Berkumpulnya umat Islam, sholat Id, sholat Jumat, ngeri gitu kan. Wong semono kae kumpul gitu kan. Masya Allah. Itu kira-kira kalau kita masih dijajah, bisa belum kita baca Al-Quran? Kira-kira belum. Kira-kira anak cucu kita sekolah enggak? Mereka enggak pingin anak cucu kita pinter, cerdas, enggak pingin. Maka ya bisa dibayangkan kalau kita belum merdeka. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali sadar. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Kau anugerahkan kepadaku kemerdekaan. Ini adalah anugerah nikmat yang luar biasa. Kalau dulu mbah-mbah kita kok penakut, bukan pemberani, gak akan merdeka kita. Coba bayangkan, gak masuk akal. Senjata otomatis, tank, pesawat gitu. Lawannya apa Bapak Ibu? Bambu runcing. Itu untuk jarak 10 meter, 15 meter. Lebih dari itu paling panah. Jarak dekatnya apa? Keris, pisau dapur, seadanya. Ya, kalau senjata-senjata itu dimiliki bukan oleh orang-orang yang pemberani, gak akan mungkin kita merdeka. Berapa ratus orang yang meninggal untuk merebut kemerdekaan saat itu Bapak Ibu? Berapa ribu orang Bapak Ibu? Berapa juta orang? Berapa tahun kita merebut kemerdekaan Bapak Ibu? Berapa tahun? Ratusan tahun. Nah, kita pada titik kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah. Selipkan rasa syukur itu Bapak Ibu. Boleh malam tirakatan, gitu kan, apalagi upacara pengibaran bendera merah putih, detik-detik proklamasi, lomba-lomba boleh. Tapi jangan lepaskan tadi rasa syukur kita bahwa itu adalah anugerah Allah yang kita nggak akan bisa berbuat lebih banyak. Bahkan bisa jadi nggak bisa apa-apa kalau kita belum merdeka, belum Allah berikan nikmat kemerdekaan itu. Entah mau jadi apa kita, anak cucu kita gitu. Mungkin seragamnya Bapak Ibu, seragamnya apa? Pakai kain? Iya. Menarik nggak kira-kira? Jadi cantik nggak ibu-ibu kita? Wah, nggak membayangkan. Itu Bapak Ibu. Sampaikan itu kepada anak cucu kita. Mereka jauh sekali dari merasakan betapa nikmatnya kemerdekaan. Ya, mau kita sampaikan, alhamdulillah anakku itu, cucuku itu kan, sampaikan dulu mbah kita gitu. Ya, bukan lagi keringat yang mengucur, tetapi darah. Bukan hanya harta yang hilang, tetapi nyawa. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, itu yang kemudian menggugah perasaan kita untuk kemudian mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita bahagia. Bahagia, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Jadi kita ngibarkan bendera merah putih itu ada
energi yang mengalir ya. Betapa merah putih ini dikibarkan hari ini. Nggak ada apa-apanya hari ini, alah ngerek. Ngibarkan, nggak ada tantangannya. Tapi waktu itu, Bapak Ibu kira-kira kalau kita ngibarkan bendera merah putih, kira-kira seperti itu. Nyawa bisa melayang. Ya, makanya PR kita adalah melanjutkan perjuangan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan itu tidak mudah. Ya, memelihara kemerdekaan, merawat kemerdekaan, ya. Kemudian kita punya tanggung jawab bersama. Bagaimana negeri kita yang sudah merdeka secara fisik itu kemudian mendapatkan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, ini ngajinya kita ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Sebentar, ada telepon. Nah, saya tutup aja. Bapak Ibu, apa sebenarnya arti kemerdekaan? Apakah kita ketika dijajah kemudian merasa belum merdeka, kemudian setelah penjajah keluar dari negara kita, kemudian kita merdeka? Kira-kira baru itu yang bisa kita dan anak cucu kita maknai. Tapi hari ini kita ngaji, ya, bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat besar dari Allah. Iya, harus disyukuri, wajib. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa mensyukuri nikmatku Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Konteks kemerdekaan adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, maka Allah akan jaga kemerdekaan itu tetap ada di negara kita. Lebih dari itu, ketika kita mampu mensyukuri betul, tidak hanya secara fisik hakikat kemerdekaan itu, Bapak Ibu, tapi bagaimana kemudian jiwa-jiwa kita, hati-hati kita ini mampu mewarisi semangat nasionalisme para pahlawan, ya, kejujuran, akhlak mulia, keberanian, begitu kan, jiwa mengabdi. Ini. Maka insya Allah bangsa kita ini bukan hanya merdeka, tapi cita-cita kemerdekaan para pahlawan untuk kemudian menjadikan bangsa Indonesia itu adil, makmur, sejahtera, maka insya Allah akan terwujud. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ada kemerdekaan yang hakiki, yang sesungguhnya, yang mesti kita pahami. Apa itu? Yaitu ketika kita manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Apa yang kita pahami ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menghamba kepada siapapun selain Allah. Kayaknya kurang mantap nih jawabannya ini. Tidak ada yang boleh menghamba kepada seseorang pun kecuali kepada Allah. Tidak ada yang boleh menghamba kepada siapapun kecuali Allah. Tidak ada yang boleh menghamba kepada sesuatu pun kecuali Allah. Maka bukan hanya menghamba kepada manusia, menghamba kepada uang juga enggak boleh.
menghamba kepada jabatan, ya, pangkat juga tidak boleh. Ya. Ini yang kemudian menyempurnakan hakikat rasa syukur kita, bahwa penghambaan kita satu-satunya hanyalah kepada Allah. Maka di Quran surat yang ke-51, surat apa Bapak Ibu? Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu. Ya, bukan kemudian mikirnya, lah kan saya nggak minta diciptakan sama Allah. Siapa yang suruh saya nyiptakan? Lah kan saya nggak minta dilahirkan ke dunia ini. Siapa yang suruh melahirkan saya? Maka pagi hari ini kita memaknai kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas. Jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih kembang kempis, gitu. Mata kita bisa melihat, kaki kita bisa berjalan. Itu semuanya Allah masih jaga nikmat itu, minta kita untuk beribadah. Allah tidak berikan semuanya itu. Nyawa sampai hari ini tidak akan diberikan oleh Allah. Mata sudah tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat. Telinga nggak mendengar. Kaki nggak berjalan. Nggak diberikan semuanya itu. Kecuali kita diminta untuk beribadah. Makanya Bapak Ibu nggak boleh sedih. Ini hakikat kita diciptakan oleh Allah itu ini. Beribadah sama Allah. Kita itu boleh sedih kalau apa Bapak Ibu? Kapan kita boleh sedih? Ya. Sebaliknya, sebelum saya tanya yang itu, biasanya yang membuat kita sedih apa Bapak Ibu? Kok ketawa sendiri? Masalah kita apa Bapak Ibu? Masalahnya apa? Banyak. Saking nyebutnya susah. Ya, masalah kita banyak gitu kan. Ada masalah suami dengan istri, ada masalah orang tua dengan anak, ada masalah anak dengan orang tua, ada masalah pekerjaan, ada masalah apa lagi? Atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, ada masalah apa lagi? Hutang. Masalah apa lagi? Belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya ya, itu yang membuat kita sedih. Nah, mulai pagi hari ini nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kalaupun sedih, bolehnya sebentar sedikit. Apa Bapak Ibu? Bolehnya sedih sebentar sedikit.
gitu. Nggak boleh lama, nggak boleh berlarut-larut. Ya. Kapan kemudian kita boleh bersedih, Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Iya, kalau kita nggak bisa beribadah sama Allah, karena kita itu diciptakan oleh Allah, sampai hari ini diberikan nafas, jantung masih berdetak, itu cuma suruh beribadah. Makanya kalau kita nggak bisa beribadah, kita sedih. Apa yang membuat kita sedih? Kehilangan sholat tahajud. Ya Allah, sedih ya Allah, lewat tahajudnya, sudah azan subuh ya Allah gitu. Kelewat sholat duhanya ya Allah, sudah zuhur gitu. Kelewat tadarus kita ya Allah, sudah ngantuk banget gitu. Kelewat istighfar kita, sholawat kita, silaturahim kita, infak kita, zakat kita gitu. Itu yang kemudian kita bersedih gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, itu hakikat kita merdeka itu. Makanya ketika kita teriak merdeka gitu, apa jawaban kita? Merdeka pula gitu. Nah, ketika kita pakai merdeka, jangan-jangan kita belum merdeka yang sesungguhnya. Karena kemerdekaan yang hakiki itu tadi tidak sekedar kita selesai 81 tahun yang lalu, kemudian kita tidak bisa merawat, mempertahankan kemerdekaan. Sudah dikasih kemerdekaan, nggak tambah ibadah kita, nggak tambah taatnya kita kepada Allah itu. Berarti kita tidak syukur nikmat itu. Ya, makanya tunduknya kita kepada Allah gitu. Ya, itu adalah bukti rasa syukur kita akan kemerdekaan. Tidak tunduk kepada hawa nafsu kita, tunduk kepada uang, jabatan, popularitas, penilaian orang, manusia. Kadang bikin kita pusing gitu kan. Padahal orang itu nilai orang lain itu kan kayak nggak punya beban gitu kan, nggak punya beban perasaan gitu kan, menilai gitu saja. Nah, kita nggak usah galau gitu dengan penilaian manusia. Yang kita khawatirkan adalah penilaian Allah gitu. Ini belajar jadi orang yang ikhlas. Memang tidak mudah ya, tapi harus kita paksa ya. Betapa sering kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan pelajaran-pelajaran keikhlasan kita yang senantiasa kita ucapkan. Makanya pas kalau kita baca ya, coba rasakan ya, boleh diulang beberapa kali sampai kemudian ya makjeleb betapa kita ini masih jauh dari itu kan, masih mengejar mengharap yang lain gitu. Ya, boleh sih mengejar mengharap yang lain tapi tidak ngalahkan yang ini gitu kan. Ya, pengharapan kita, ketergantungan kita satu-satunya hanyalah kepada Allah. Makanya ketika kita berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mampu menciptakan seluruh alam semesta ini, gunung, langit dan bumi, bintang, matahari, tidak ada yang mampu menciptakan semuanya itu kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang boleh lebih dicintai kecuali Allah. Itu la marhuba illallah, tidak ada yang boleh lebih ditakuti kecuali Allah. Itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bisa jadi tubuh kita ini merdeka. Insya Allah sudah merdeka tubuh kita. Bangsa kita juga sudah
merdeka, tetapi hati kita, jiwa kita belum merdeka. Kita merdeka dari penjajahan asing, tetapi apakah kita sudah merdeka dari penjajahan hawa nafsu kita? Indonesia sudah merdeka, iya, tetapi mungkin hati kita masih dijajah oleh hawa nafsu kita, oleh amarah, oleh keserakahan, perasaan masih kurang saja, oleh syahwat, oleh sesuatu yang haram, gengsi kita masih haus dipuji orang, gitu. Ya, kalau masih seperti itu, kayaknya kita belum merdeka, gitu. Hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya belum bisa kita dapatkan. Maka orang yang merdeka adalah orang yang mampu mengatakan tidak, gitu, kepada godaan hawa nafsu, ya. Godaan hawa nafsu, ya. Aku bebas melakukan apa saja. Bukan itu hakikat kemerdekaan. Betapa anak-anak muda hari ini memaknai kemerdekaan itu bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Arek salat luweh ora ya? Luweh. Arek berhubungan dengan siapapun luweh itu. Makanya ada satu paham yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Ya, paham sekularisme, kebebasan, paham LGBT. Ya, pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Makanya di negara-negara lain ada yang sudah dilegal formalkan, dan ini baru dipaksa di Indonesia. Nanti orang pacaran cowok sama cowok, cewek sama cewek, jangan diganggu. Kalau ada yang mengganggu, dia yang kena. Ini hak asasi manusia, bilangnya begitu. Bahkan di negara barat sudah pernikahan, bukan hanya pacaran. Pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan yang lebih gila, manusia dengan binatang. Nauzubillah min dzalik. Ya, dulu Allah hukum kaum Nabi Lut, ya, dengan membalikkan bumi, ya, dengan azab yang sangat keras pada zaman itu. Kenapa? Karena terjadi ini kemungkaran yang luar biasa. Nah sekarang ini kaum pelangi, Bapak Ibu. Jadi pelangi warna-warni gitu kan. Itu sampai didemokan untuk kemudian dilegal formalkan. Ya, komunitas itu sudah ada di setiap kota. Ya, Temanggung juga termasuk yang terindikasi. Ngeri Bapak Ibu, nggak jauh-jauh, sudah di sekitar kita. Ya. Jadi kalau Temanggung itu juara, ada narkoba, ada miras, kemudian macam-macam lah hal-hal yang dalam tanda petik kurang baik gitu. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ya. Harus bareng-bareng prihatinnya, nggak boleh sendiri-sendiri gitu. Artinya apa? Ya kita harus melakukan gerakan yang masif untuk menyelamatkan anak cucu kita. Kita yang sudah mendapatkan bekal, ya, walaupun seminggu sekali kita ngaji, kemudian kita berusaha mengkondisikan keluarga kita. Dari pribadi yang baik, yang solih dan solihah, maka muncul keluarga yang baik, keluarga yang solih solihah pula. Dari keluarga yang solih solihah yang baik tadi akan muncul masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik itu baru akan muncul negara yang baik. Itu logikanya seperti itu. Ya, tapi kalau kita nggak pernah menjadikan diri kita baik, keluarga kita baik, sekitar kita baik, ya jauh sekali kemudian kita mimpi masyarakat kita jadi baik, negara kita jadi baik. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, orang-orang yang benar-benar merdeka maka akan mampu mengatakan tidak ketika diajak maksiat. Ora sah solih-solih banget lah, ora sah solihah-solihah banget lah gitu. Ya. Ya. Dan itu pernah terjadi, ya.
Orang ke masjid itu nggak disukai, ya. Orang yang ngaji itu nggak disukai, ya. Bahkan saya dapat cerita itu nggak lama-lama banget juga, bukan di zaman tahun 65, zaman PKI waktu itu, bukan. Ya, di kira-kira 10-15an tahun yang lalu, ya. Saya dapat cerita karena saya kemudian mulai ngaji di situ, walaupun cuma selapanan, tapi masyarakat bisa cerita di sini dulu orang ke masjid itu nggak disukai, ya. Jadi bukan sekedar orang tidak suka ke masjid, nggak masalah kalau orang tidak suka masjid, itu urusan dia. Tapi kalau orang tidak menyukai orang ke masjid, membenci orang yang ke masjid, ini baru kemudian jadi masalah itu. Nah itu di desa itu orang yang ke masjid itu nggak disukai, orang yang ngaji nggak disukai, gitu. TPQ nggak disukai, guru ngaji nggak disukai, masya Allah, gitu. Sampai dia nggak kuat keluar dari desanya pindah ke desa yang lain. Padahal sekian lama, sekian tahun dia mondok, cari ilmu. Pulang ke desanya, dalam tanda petik dia kayak diusir. Nah sekarang kembali ke desanya, dia punya TPQ walaupun belum didukung gitu kan. Apalagi kok belikan buku, belikan Quran, belikan Iqra, jauh dari itu kan. Ya. Masya Allah, itu tantangannya sampai situ. Itu ada, itu bukan kemarin atau sekian tahun yang lalu. Hari ini ada di beberapa tempat seperti itu. Ketika ditawari untuk kemudian menipu, tidak baik, membalas keburukan, maka tidak. Ya, itu kemerdekaan. Bahkan Nabi Ibrahim itu memberikan teladan tentang kemerdekaan. Beliau tidak ikut arus. Cerita tentang Nabi Ibrahim ini begitu heroiknya. Beliau merusak berhala. Wah, ini yang luar biasa. Ya, ini yang tidak mudah. Makanya kita butuh pemerintahan yang baik, itu kayak gitu. Karena ini kalau nggak dilakukan oleh sebuah kekuatan yang namanya pemerintahan, ini jadi masalah gitu. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini tugasnya pemerintahan, institusi gitu kan. Mencegah keburukan. Kalau dulu Nabi Ibrahim kan gentle, dewe itu kan, dia sanggup kampak itu. Kemudian Tuhannya orang-orang jahiliyah itu kan, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, ada ratusan berhala. Tutuki kabeh, tung penggali dihancurkan semua, sisakan yang paling gede itu kan. Kemudian kalungi kampake. Kemudian mereka ribut, sapa sing ngerusak? Wah, Tuhane awake dhewe. Wah, Tuhane dadi hancur ki. Wah, piye ki? Yo dhewe kok nyembah sapa sesuk? Mereka jane nek mikir kayak gitu, mereka sudah bisa jane. Tapi karena enggak mikir tadi, belum dapat hidayah gitu kan. Sehingga singkat cerita ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berdialog. Lah itu Tuhanmu gak bisa membela dirinya, apalagi membela kamu, membantu, menolong kamu dan seterusnya, menyelesaikan masalah kamu. Mereka juga gak mau tahu. Pokoknya kamu yang merusak. Enggak, saya enggak merusak, mana buktinya gitu kan. Mana bukti saya merusak? Itu coba lihat itu yang bawa kampak itu, mungkin dia. Enggak mungkin, dia itu cuma patung, enggak bisa apa-apa. Mikir meneh dia. Nah itu. Tapi enggak dikasih hidayah itu juga susah. Itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita tidak diperbudak. Ya, kalau Nabi Ibrahim ya lingkungan sudah menekan kita. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau tadi kita hanya mengatakan selama ini kita belum beribadah dengan baik, masih menunda-nunda waktu untuk sholat, istighfar, sholawat, tadarus, itu lebih kepada diri kita. Tapi adakah kekuatan yang lain yang kemudian melarang kita? Ada enggak Bapak Ibu yang pernah dilarang sholat hari ini? Enggak ada. Mau ke masjid ada yang nyegat di jalan? Enggak ada. Ini tadi mau ngaji dari rumah ada yang nyegah kita? Enggak ada. Berarti benar enggak kalau kita lebih kepada diri kita? Gitu. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan hanya dirinya, dia dicegah oleh orang lain untuk taat kepada Allah. Nah kita bukan, ya. Bapak Ibu sekalian, maka kemerdekaan juga berarti mereka yang tidak berilmu. Maka
berikan ilmu anak-anak kita. Ya, berikan ilmu. Ilmu apa saja utamanya. Nah ini. Tidak ada yang dilarang, fisika, biologi, kimia, semuanya penting. Membawa pada hakikat betapa maha besarnya Allah, akan mengantarkan kita ya pada penghambaan Allah ya. Akhirnya menuju ke sana. Maka ilmu tentang agama ini menjadi pondasi. Sekali lagi pondasi. Itu yang kemudian kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, pondasinya. Bukan keburu tiang-tiangnya. Tadi itu penting-penting semuanya. Penting-penting semuanya, tidak bisa diabaikan. Ya, anak-anak kita kepengen ilmu apa saja boleh, silakan, dukung, dorong. Tapi pondasinya harus dikuatkan. Itu yang kita nasihatkan kepada anak cucu kita. Kalau mereka datang ke rumah kita, kalau kita datang ke rumah mereka, kalau kita telepon mereka, kalau mereka telepon kita, jangan bosan-bosan mengingatkan mereka. Nah, gitu. Ngaji gitu. Kalau kemarin kan baru ojo lali sholat, ojo lali ndarus gitu. Sekarang tambahi Bapak Ibu, ngaji itu, cari ilmu agama. Ya, bukan hanya sholat. Ya. Makanya saya kemarin ditelepon sama orang, Dek, nek mlebu swarga aja dhewe ngejak-jak. Bahasanya itu. Siap itu. Masya Allah, semangat sekali itu kan. Nah, kesadaran itu harus muncul. Jangan nunggu berumur gitu. Jangan nunggu berumur kayak Bapak Ibu ya. Ada yang masih usia di bawah 40 tahun yang rawuh di sini? Di bawah 40 tahun. Di bawah 45 tahun? Waduh. Di bawah setengah abad juga enggak ada. Masya Allah. Berarti kesimpulannya yang ngaji ini sudah senior. Ya, sudah senior. Masya Allah. Hormat ini. Nah, ini jangan nunggu gitu kan. Ajari, motivasi anak cucu kita. Ya, kita itu mohon maaf Bapak Ibu, ya boleh cerewet untuk hal-hal seperti ini. Yang nggak boleh cerewet itu, piye to, biji kok telu, biji kok papat. Itu yang namanya tes, ujian, matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, bahasa PMP. Nggak usah galau, mbah-mbah, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah galau. Itu bukan ujian yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu yang kita alami hari ini, yang namanya badai. Wah, naik turun angin. Wah, bukan sepoi-poi gitu kan. Kalau angin sepoi-poi itu kan bikin liar-liar itu kan. Kalau ini yang dibutuhkan tuh jiwa yang kuat itu kan, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah terhempas itu kan. Nah, itu nggak bisa kalau kita nggak membekali dengan agama, ya. Allahu a'lam bishawab. Pasti jam 9. Ada yang mau kita bahas? 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengenal ini, nama saya Pak Sahulu. Saya dari Bungkalan, Provinsi Jawa. Alhamdulillah. 2011 saya corona. Alhamdulillah. 2012 saya juga lagi. Masih juga sekarang penduduk Bungkalan. Kalau Bapak Ibu lihat di PDF saya,
itu saya jangan mendahului. Nah, seperti tadi yang diambil, bagaimana kita mensikapi kemerdekaan ini meneruskan perjuangan para pejuang kita yang telah gugur mendahului. Kalau kita dengar kalimat merdeka itu sangat menarik. Bahkan di gereja itu ada orang yang merdeka. Yang saya sampaikan tentang kemerdekaan ini, kita ada merdeka, jelas kita berlepas dari penjajah asing. Tapi tidak jelas Jepang, Belanda, dan kita sudah lepas dari bumi Indonesia. Alternatif yang repot, kita berlawanan dengan penjajah asing. Ini yang repot. Sementara negaranya memang kita, itu berjuang kita. Tapi kenyataannya, ini malah ya korupsi, malah merusak harkat martabat Indonesia. Itu yang kedua, kita itu sudah menunjukkan kenyataannya nanti seperti ini dan ini repot. Terus dan selanjutnya ini kita kalau berjuang kita itu berjuang mati-matian. Tapi sekarang berjuang mati-matian, artinya sudah mati berat. Itu Pak. Nah itu yang disampaikan, mohon ini kalau perlu disampaikan di Dewan. Sekali lagi saya mengucapkan, lagi saya dari kehutanan Bapak Ibu, tapi saya bukan orang hutan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu pertanyaan sudah mewakili ya Bapak Ibu ya. Oh masih ada yang lain? Ya. Insya Allah mewakili. Oke, saya jawab semampu saya. Ini mirip-mirip pertanyaan nomor 1, nomor 2. Ya. Intinya memang bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya. Sebelum sampai ke jiwa kita, fisik kita, bangsa Indonesia ini juga aslinya juga belum selesai hari ini. Cuma berpindah saja kalau kita mau jujur. Kalau dulu yang jajah siapa? Ya, asing. Sekarang asing. Sekarang asing. Dulu namanya Belanda, Inggris, Jepang, Portugis itu. Sekarang Londo Ireng jare. Sekarang Londo Ireng. Dan bisa jadi lebih kejam. Bisa jadi lebih kejam. Maka amanat pembukaan UUD 45 itu. Ya. Amanat pembukaan UUD 45 itu kan disusun dengan sedemikian indahnya kan. Ya. Ini adalah anugerah bangsa Indonesia, ya. Sampai kita nggak akan pernah merelakan bangsa lain yang masih terjajah. Makanya bangsa Palestina masih terjajah, kita nggak akan pernah rela juga, ya. Jangan pernah kita itu kemudian merasa biasa-biasa aja. Allah sampeyan ini ngurusi negarane dhewe wae repot kok dadak ngurusi Palestina. Nah kalimat itu yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia sampai hari ini ya belum merdeka yang sesungguhnya, karena kita merelakan saudara kita mengalami nasib seperti itu. Maka mestinya sikap hati kita, ya, tidak ada satupun negara yang kita relakan untuk dijajah oleh negara manapun. Itu sikap kita. Bahkan kalau ada di satu negara, ya, itu orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Jadi saudara kita itu tidak tersekat-sekat oleh batas-batas wilayah geografis. Oh, Masya Allah. Namanya saudara Muslim. Itu kita nggak akan pernah rela. Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Ya, tanyanya Pak Hono ini
menggelitik gitu. Apalagi kami yang sekarang menjadi bagian dari pemerintah yang jadi lebih tahu persis bagaimana pemerintah kita ini belum dikelola dengan baik. Makanya yang kita butuhkan bukan orang yang pinter. Ya pinter iyalah, masa mau dikelola sama orang bodoh gitu. Tapi ada yang lebih dari itu gitu. Kalau orang pinter saja, dia mengandalkan kemampuan diri pribadi, keterampilannya, kecerdasannya, ya nggak akan mungkin bisa menyelesaikan sekian banyak masalah dengan kemampuan pribadinya, nggak mungkin. Ya, makanya ayatnya itu apa? Barang siapa atau ketika penduduk suatu negeri, ya, itu beriman bertakwa kepada Allah, maka tunggu janji Allah. Syaratnya apa? Beriman bertakwa kepada Allah, tunggu janji Allah. Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Rizki mina Allah, rizki mina Allah, berkah melimpah itu. Cukup, nggak akan khawatir kita dengan jumlah penduduk bangsa kita yang hari ini jumlahnya berapa? 200? Ya, luar biasa. Nggak ada apa-apanya. Mau 2 kali lipat, 3 kali lipat dari jumlah sekarang nggak apa-apa. Kalau penduduknya itu beriman bertakwa, maka negeri kita yang amat sangat kaya raya, gemah ripah, loh Cinawi ini akan kemudian mensejahterakan penduduk kita. Ini yang menjadi PR kita. Itu. Ya. Makanya kita harus bersama-sama bagaimana kemudian kita itu melahirkan para pemimpin yang beriman dan bertakwa. Bukan hanya pinter. S1, S2, S3 boleh, iya, dikejar iya. Doktor, profesor iya kita kejar gitu. Tapi harus profesor, doktor yang beriman bertakwa kepada Allah. Karena orang begitu dia beriman bertakwa sama Allah, dia akan dituntun sama Allah. Dituntun sama Allah. Betapa doa kita di antara 2 sujud. Gimana doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah doa-doa kita setiap saat kita sholat. Ya. Ada satu kalimat di situ, wahdini, tuntun dan bimbinglah aku ya Allah. Makanya kita doakan, ya Allah, tuntun dan bimbinglah para pemimpin kami ya Allah, para pengambil kebijakan di negeri ini ya Allah. Kalau mereka dituntun sama Allah, gitu kan. Kalau sekarang yang terkenal naganya ada berapa? Naga 9 itu kan. Ya, itu permisalan yang memang hampir nyata gitu kan. Orang guyon naga 9. Kemudian ada lagi apa? Ya, pokoknya istilah-istilah seperti itu. Yang intinya apa? Kekayaan kita yang amat melimpah ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Padahal amanah undang-undang dasar kita tadi yang disampaikan tadi, pasal berapa? 33. Yang dulu kita hafal gimana bunyinya? Ya, bumi, air, alam seisinya dan kekayaan yang ada di dalamnya itu ya dikuasai oleh negara dan digunakan. Nah, itu dia, sebesar-besarnya untuk kepentingan tadi itu. Nah, itu yang belum dilaksanakan. Jadi undang-undang dasarnya itu sudah benar, pasal-pasalnya luar biasa indah, tinggal dipraktekkan gitu. Nah, siapa yang bisa mempraktekkan tadi itu PR-nya kita bersama. Makanya kita nggak boleh mengeluh, Bapak Ibu, karena saya ada di beberapa grup yang adanya itu nge-share keluhan. Pemerintah kita tidak baik-baik saja, begitu. Dengan segala macam warna-warninya. Boleh
sekali-kali, ya. Tapi nggak boleh larut. Kenapa? Karena kita akan jadi orang yang pesimisan menatap masa depan. Seakan-akan ditentukannya negara kita itu oleh segelintir orang tok. Enggak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat, Allah Maha segala-galanya. Itu yang kemudian kita yakini. Ya, makanya kita harus sampaikan kepada anak cucu kita. Jangan cuma wah iki bangsane dhewe iki ora bener terus seperti itu. Ini yang kemudian kita tidur enggak nyenyak, makan tak enak. Teorinya sederhana. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Satu, untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, jadikan kita pribadi-pribadi yang baik, memiliki syahsyatul islamiyah, kepribadian yang islami. Itu syarat utama. Kalau kita belum baik, tangeh lamun kita akan memiliki keluarga yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik. Maka kita ngaji, gitu. Kemudian keluarga kita, masyarakat kita, ayo ajak semuanya menjadi baik. Itu aja syaratnya. Jadi kalau kita hanya menuntut masyarakat untuk menjadi baik, para pemimpin menjadi baik, capek kita Bapak Ibu. Capek, nggak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Wah, saya kok ngadakan pengajian seperti ini di kampung kok bisa ya? Ayo adakan pengajian di kampung, gitu kan? Kalau kesulitan Bapak Ibu untuk menghadirkan mubalek, gitu kan? Bilang ke kami, bilang ke saya, insya Allah saya punya tim, gitu kan? Gak usah pakai bisaroh, gitu kan? Kalau ada kotak lewat, insya Allah kita malah nyemplungi, gitu. Ya. Karena saya ngaji di beberapa tempat, kemudian berhenti gara-gara itu tadi. Wah, ora penak, kemudian tidak nyangoni gitu. Saya juga datang ke satu tempat yang sudah 2 tahun nggak ngaji. Karena 2 tahun ini jamaah keberatan untuk kemudian nyangoni dan seterusnya. Nah ini kalau kita terkendala oleh itu, nah ini yang kemudian nggak akan ada pengajian nanti di mana-mana gitu. Ya. Ini monggo ini menjadi penyadaran kita bersama. Jadi yang disampaikan Pak Hono tadi bukan sesuatu yang keliru, benar, tapi itu nggak boleh larut gitu. Benar semua yang disampaikan oleh beliau. Ini PR-nya para pemimpin. Tapi siapa yang melahirkan pemimpin? Masyarakat. Siapa yang memilih pemimpin? Masyarakat gitu. Makanya ketika masyarakat itu kok melek politik gitu kan, dia melek agama gitu. Dia melek kebaikan, dia akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak akan membela yang ya, tidak sampai hati menyampaikan itu ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak Ono. Mohon maaf tidak bisa memuaskan karena itu menjadi PR kita utamanya yang ada di pemerintahan ya. Insya Allah amanahnya Pak Hono kami sampaikan kepada teman-teman. Ayo jadi pemimpin yang baik, jadi anggota dewan yang baik gitu kan. Wah ora iso dadi apik nek dadi anggota dewan, nek dadi wong apik ora usah dadi anggota dewan gitu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Lah nek ora nek sing dadi anggota dewan sapa sing arek ngerem di situ dan seterusnya. Ini jadi dilema akhirnya gitu kan. Ya kemudian kita tetap masuk ke dalam, kemudian kita jadi gas, jadi rem. Kalau yang diusulkan di Perda itu kan sesuatu yang baik, wah kita teriak itu kan. Perda yang mengatur tentang bagaimana masyarakat itu berperilaku baik, wah kita gomi, jangan cuma diem gitu kan. Tapi kalau ada yang nggak benar, kita kemudian berani ngomong. Itu bisanya kayak gitu. Masalah kemudian diterima atau tidak, disepakati atau tidak, sudah di luar batas kemampuan kita. Tapi ada kesempatan bersuara itu. Gitu Pak Hono. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan. Insya Allah kita ikhtiar bareng-bareng. Kita bekali anak cucu kita untuk kemudian yakin biiznillah negara kita semoga akan menjadi negara yang betul-betul adil, makmur, sejahtera. Allahumma amin. Mari kita doa bersama-sama. Kita awali dengan mohon ampun kepada Allah. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Teruskan istighfarnya Bapak Ibu. Masukkan ke dalam hati, istighfari dosa dan kesalahan kita yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak sekali sampai hari ini. Masalah demi masalah kita yang hadir dalam keluarga kita, anak cucu kita, mungkin karena dosa dan kesalahan kita masa lampau, masa lalu belum diampuni sama Allah. Istighfar Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Masih malas beribadah ya Allah, masih belum semangat beribadah ya Allah. Astagfirullah. Masih sering menunda-nunda sholat ya Allah, ampuni kami ya Allah. Masih malas untuk istighfar padahal banyak dosa kesalahan kami ya Allah. Pantas kalau kemudian masalah demi masalah hadir dalam hidup kami, keluarga kami ya Allah. Ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Kadang masih malas untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Ampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau masih memiliki sifat mudah marah ya Allah, ampuni kami ya Allah. Masih mudah marah, marah kepada orang-orang yang mestinya kami cintai, kami sayangi, yang menemani kami berpuluh-puluh tahun hidup sampai hari ini ya Allah. Kami enggak bayangkan kalau beliau, pasangan hidup kami sudah tiada ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum bisa membahagiakan pasangan hidup kami ya Allah. Padahal dulu ketika kami nikah, kami pernah berjanji untuk saling menerima kekurangan, untuk saling membahagiakan. Ampuni kami ya Allah yang masih suka marah, sering gak terima ya Allah. Bahkan sampai pasangan hidup kami tiada, ampuni ya Allah. Semoga beliau sudah ridho kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan kami sebagai orang tua dari anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa mendidik mereka dengan baik ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mereka adalah darah daging kami ya Allah, bagian dari hidup kami ya Allah, yang kelak harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang memiliki hidayah, petunjuk ya Allah. Berilah petunjuk hidayah kepada seluruh keluarga kami ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum sholat ya Allah, berilah hidayah agar mau sholat ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang masih berat sekali melakukan sholat ya Allah, berilah hidayah agar sholat itu menjadi nikmat ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara keluarga kami yang belum masuk Islam ya Allah, Engkau yang memiliki hidayah, berilah hidayah mereka agar masuk Islam ya Allah. Sebelum datang ajalnya ya Allah, kami tidak mampu berbuat apa-apa kecuali mengingatkan mereka ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, tolong jaga seluruh keluarga kami ya Allah, anak cucu kami semuanya ya Allah. Mungkin ada yang jauh dari kami ya Allah, yang tidak bisa setiap saat, setiap waktu kami mengingatkan mereka ya Allah, menasihati mereka, menemani mereka dalam kesusahannya, dalam masalah hidupnya ya Allah. Allahumma ya Allah, tolong bantu mereka ya Allah, anak cucu kami semuanya ya Allah, dari setiap masalahnya. Lindungi mereka, kami semuanya ya Allah, jaga kami semuanya ya Allah, senantiasa dalam keadaan iman dan takwa ya Allah. Jadi anak cucu yang solih dan solihah ya Allah, yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah.
Allahumma ya Allah, kalau ada di antara anak cucu kami yang sedang mencari pekerjaan, ya Allah, berilah kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, ya Allah. Berilah kemudahan untuk mendapatkan rizki yang baik, ya Allah, yang halalan, thayyiban, mubarakan. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara anak cucu kami yang sedang mencari jodoh, ya Allah, berilah kemudahan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, ya Allah, untuk membangun rumah tangga. Rumah tangganya yang baik, ya Allah, tenang, tentram, damai dan bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, berilah jodoh yang baik, yang solih dan solihah, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara anak kami yang sedang menginginkan anak, ya Allah, lama belum punya anak, ya Allah, berilah kemudahan untuk mendapatkan keturunan, ya Allah. Berilah kemudahan untuk mendapatkan keturunan, untuk melanjutkan generasinya, ya Allah. Berilah kesabaran, ya Allah, tetap tenang pikirannya, hatinya, husnuzon kepadamu, ya Allah, berprasangka baik kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kemudahan, ya Allah, untuk taat kepadamu, ya Allah, untuk menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu, ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan kami dan seluruh keluarga kami untuk menyempurnakan Islam kami, ya Allah, untuk bisa ke Baitullah, ke tanah sucimu, ya Allah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke tanah sucimu, ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau maha kuat, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil, makmur dan sejahtera, ya Allah. Berikanlah petunjuk, hidayah, rahmat dan pertolonganmu, ya Allah, kepada para pemimpin bangsa negeri ini, ya Allah. Orang-orang yang mampu mengambil kebijakan, ya Allah, berilah petunjuk, hidayah, rahmat dan pertolonganmu, ya Allah, agar di setiap kebijakannya itu adalah kebijakan yang baik, ya Allah, yang akan membawa negeri ini menjadi negeri yang betul-betul adil, makmur dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.